Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi ya teman-teman, bareng saya di channel Novan JK. Sampai saat ini aturan masuk ke Indonesia bagi WNI ataupun WNA itu aturannya masih sama, masih menggunakan surat edaran yang dikeluarkan tanggal 9 Februari sampai tanggal yang belum ditentukan lagi. Yang mana untuk WNA itu cuma visa tertentu yang bisa masuk ke Indonesia, dan juga bagi WNI itu bebas masuk dari negara mana aja. Dan juga ketika sampai di Indonesia itu nanti dikarantina selama 5 hari. Kalau sebelumnya WNI yang dari luar negeri, nah ini karantinanya kan di hotel. Dan untuk saat ini bagi WNI yang pulang dari luar negeri, terutama PMI atau TKI, kemudian pelajar dan juga ASN, itu nanti dikarantina di Wisma Pademangan. Dan di sana nanti semuanya gratis. Jadi untuk penginapan, makan, PCR, nah itu semuanya gratis. Tetapi untuk transportasi setelah selesai karantina dari Wisma Pademangan menuju ke bandara itu tidak gratis, alias membayar pada travel yang sudah disediakan petugas di Wisma Pademangan. Yang aslinya sebenarnya untuk transportasi itu bebas ya. Jadi tidak harus memakai travel tersebut. Dan untuk WNI yang statusnya selain yang saya sebutkan tadi itu karantinanya di hotel ya teman-teman, tentunya juga bayar sendiri. Dan juga banyak dari teman-teman kita yang menanyakan apakah misalkan suami istri itu bisa bareng sekamar di karantina di Wisma Pademangan. Untuk aturannya itu suami istri tetap karantinanya terpisah, tidak bisa di kamar ketika di Wisma Pademangan. Karena di Wisma Pademangan itu isinya kan 3 orang, misalkan suami istri, yang satunya ini bagaimana? Misalkan di hotel itu suami istri bisa bareng ya, tetapi kalau di Wisma Pademangan aturannya tidak bisa. Dan untuk saat ini ketika check-in di luar negeri mau pulang itu kan biasanya dicek surat PCR-nya. Nah sekarang ada tambahan lagi selain surat PCR, yaitu resi tes PCR. Aturan ini diberlakukan di Malaysia. Jadi bagi WNI ataupun TKI yang ada di Malaysia itu sebelum pulang pastikan sudah persiapkan surat PCR sama resi tes PCR biar tidak ditolak ketika check-in. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pemalsuan dokumen surat PCR ya. Di Indonesia sendiri pernah kejadian surat tes PCR yang palsu biar bisa digunakan terbang. Nah ini di Malaysia itu ada juga, sehingga hal ini ditanyakan juga biar benar-benar ada tanggung jawab dari pihak yang mengeluarkan surat tes PCR. Untuk negara selain Malaysia itu cukup membawa surat hasil tes PCR negatif. Untuk saat ini emang aturan di setiap negara itu memang beda-beda ya, jadi tidak bisa disamaratakan. Dan yang jadi pertanyaan juga ini kenapa setiap wilayah itu aturannya beda. Misalkan di Jakarta itu ada karantina, di Surabaya itu tidak. Misalkan tidak karantina ya sebaiknya itu tidak usah karantina aja, kan lebih enak dan tidak bikin bingung bagi WNI yang mau pulang ke Indonesia. Semoga saja pemerintah bisa lebih bijaksana dalam menyikapi hal ini, bagaimana sebaiknya sehingga WNI yang mau masuk ke Indonesia itu yang membawa surat PCR itu bisa karantina mandiri di rumah seperti sebelumnya ataupun yang di Surabaya. Apalagi untuk saat ini kondisi penularan virus di Indonesia itu sudah menurun. Oke teman-teman, ini dulu informasi dari saya. Misalkan ada pertanyaan ataupun mau nambahi silahkan komen di bawah. Oke, sampai di sini dulu. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.